Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubaya sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Sakit yang amat keras. Nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya ia dapat diselamatkan. Berkat usaha keras ibunya, setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Dan sekarang, kini Malin sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. "Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku," kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Ibu. Karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar yang merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon. "Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, Nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya Malin pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi terbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan," katanya sambil menyerahkannya kepada Malin. Setelah itu, berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak?" tanyanya dalam hati terus memandang laut. Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Dayung, 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 pandi dayung, dayung, pandi dayung, dayung, anak paling gam, anak paling gam, dayung, anak paling gam, anak paling gam, elok-elok main bareng, dan sampai pipi yang patah, elok-elok dirantau udang, dan sampai dagu yang kalah. Ramu, si kembang jati sayang, katilah endah, pulang abang duduk, kata tumbuh hilang berganti, lagu lamu takkan ajuo, kata tumbuh hilang berganti, lagu lamu takkan ajuo. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar soal anaknya. "Apakah kalian lihat anakku? Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal ataupun nahkoda, ia tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin Kundang tidak pernah memberikan barang ataupun pesan kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya-tanya,
Namun, ia juga tak kunjung mendapatkan jawabannya hingga ia mulai menua dan kini jalannya terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubayah mendapatkan kabar dari nahkoda yang dulu membawa Malin. Nahkoda itu memberikan kabar bahagia bagi Mande Rubayah. "Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan seorang gadis cantik. Ia adalah putri seorang bangsawan yang kaya raya," ucapnya saat itu. Mande Rubayah amat gembira. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun, hingga berbulan-bulan sejak kabar itu ia dengar, Malin tidak juga kunjung kembali ke kampung halamannya. "Malin, cepatlah pulang kemari, Nak. Ibu sudah semakin tua, Malin. Kapan kau pulang?" Rintihnya Pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti akan datang. Dan benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal megah nan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu adalah milik sultan atau pangeran. Mereka menyambut kapal itu dengan gembira. Kampung menjauh di mata, gunung sansai berkuliling, tintakan acok kawan-kawan lama, sangkit basuh yang sayang, penduduknya nan elok, nan suka bergotong royong, sakit senang sama-sama dirasa, tentakan aja kampung, takkan aja kampung, induk ayah adik sadonya, rasa himbau denai pulang, tentakan aja kampung. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubayah juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat, takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau bernama anakku kan?" katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lama kau tak memberi kabar?" Malin terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku?" ucapnya sinis. "Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Wanita gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Mande Rubayah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, anakku, aku ini ibumu. Nak, mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita tua itu beringsut hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Wanita tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubayah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar,
pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya ditengadahkan ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah lautnya tadinya cerah, mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebokah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu karena durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan, teri, belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapalan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Terkadang bunyinya seperti orang meratap menyesali diri. Ampun bu, ampun. Konon itulah suara si Malin Kundang, anaknya durhaka pada ibunya. Puisi Malin Kundang oleh Wahid Adiatma. Dahulu kau adalah anak yang baik, anak yang penyayang dan berbakti. Tak pernah satu kali pun kau sakiti hati ibu. Namun, kenapa sekarang kau menjadi seperti ini? Tak sekalipun kau peduli. Kau biarkan ibu menderita dengan penantian. Ibu senang ketika kau pulang dengan segala hasil yang kau bawa. Ketika akhirnya kau pulang ke kampung halamanmu. Tapi kau hancurkan rasa haru itu. Kau lupakan siapa ibu yang melahirkanmu. Hanya karena fisik, kau malu mengakui ibumu. Ya Tuhan, jika benar dia anakku, tunjukkan kebesaran-Mu. Sadarkanlah anakku bahwa tidak ada rasa sakit hati yang lebih hebat dari kecewaan seorang ibu.